Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari PT Logaritma akan menjelaskan tentang penerapan maksimum dan minimum fungsi dalam ekonomi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kami. Pertama ada Indaryani, saya sendiri, Meisha, Stefani Priska Aichen, dan Priska Moniasari. Langsung saja kita bahas maksimum dan minimum suatu fungsi. Maksimum dan minimum adalah nilai terbesar dan terkecil dari fungsi, baik dalam kisaran tertentu, ekstrim lokal atau relatif, atau di seluruh domain dari fungsi, atau ekstrim global atau absolut. Dalam masalah praktis sehari-hari, nilai maksimum dan minimum sering muncul dan membutuhkan suatu cara penyelesaian. Misalnya, seorang pengusaha atau pemilik pabrik tentunya ingin meminimumkan biaya produksi dan memaksimumkan laba. Berikut kami lampirkan titik maksimum dan minimum lokal menjadi titik maksimum dan minimum fungsi. Contoh ini menunjukkan bahwa nilai maksimum dan minimum lokal suatu fungsi belum tentu menjadi maksimum dan minimum global. Bila interval definisi fungsi ada, kita harus memeriksa pula nilai-nilai fungsi di ujung interval. Selanjutnya, turunan pertama. Turunan pertama dari suatu fungsi dapat digunakan untuk mengetahui bagian fungsi yang menaik dan bagian yang menurun. Karena dapat mengetahui bagian-bagian kurva suatu fungsi yang menaik atau menurun, maka kita dapat pula mengetahui apakah fungsi tersebut mempunyai titik maksimum atau titik minimum. Bila fungsi tersebut mempunyai titik maksimum atau minimum, maka selanjutnya dapat ditentukan letak titik maksimum atau titik minimum itu. Misalkan, Y sama dengan 9 min X kuadrat. Turunan pertama, dy per dx sama dengan min 2x. Pada titik sembarang, katakanlah X sama dengan 2, maka gradien di titik X sama dengan 2, M sama dengan dy per dx sama dengan min 2 dikali 2, menghasilkan min 4 bertanda negatif, maka kurva di titik tersebut menurun. Selanjutnya pada titik sembarang, katakanlah X sama dengan min 2, maka gradien di titik X min 2, M sama dengan dy per dx sama dengan min 2 dikali min 2 menghasilkan 4 yang bertanda positif. Maka kurva di titik tersebut menaik. Contoh penerapan sederhana, fx sama dengan 3x kuadrat plus 7, f action x sama dengan 6x. Yang kedua, fx sama dengan x akar x pangkat 3, f action x sama dengan 3x kuadrat. Yang ketiga, fx sama dengan x kuadrat 3 dikurang 3x kuadrat dikurang 5, f action x sama dengan 3x kuadrat kurang 6x sama dengan 3x dikali x min 2. Selanjutnya, satu fungsi bisa mengandung beberapa titik minimum dan maksimum. Secara umum kita dapat mengatakan bahwa fungsi fx mempunyai titik minimum lokal pada x sama dengan a bila fa lebih kecil dari setiap nilai fx untuk nilai x sekitar a. Titik a, c, dan e adalah titik minimum lokal. Fungsi fx mempunyai titik maksimum lokal pada x sama dengan a bila fungsi fa lebih besar dari setiap nilai fx untuk nilai x sekitar a. Titik b dan d adalah titik minimum lokal. Titik maksimum lokal sering disebut dengan titik maksimum relatif dan titik minimum lokal disebut dengan titik minimum relatif. Gambar berikut menjelaskan tentang fx yang mempunyai titik maksimum atau minimum lokal. Selanjutnya materi akan dibahas oleh rekan saya. Setiap fungsi fx dapat diselidiki apakah mempunyai titik maksimum, minimum, atau titik belok dengan cara yang pertama, mencari nilai x yang menyebabkan f aksen x sama dengan 0, dan nilai x diperoleh dengan cara mencari akar persamaan fx sama dengan 0. Kemudian yang B, menyelidiki perubahan tanda yang mungkin terjadi di sekitar x. Bila akar dari persamaan fx sama dengan 0 adalah a, maka perubahan tanda f aksen x dari tambah menjadi kurang pada x sama dengan a menunjukkan bahwa titik maksimum lokal di fx pada x sama dengan a. Sebaliknya, jika fx tandanya berubah jadi yang awalnya menjadi negatif,
kemudian berubah menjadi positif atau kurang menjadi tambah, maka nilai X-nya sama dengan A. Nah, maka ada titik minimum lokal di fx pada X sama dengan A. Jika f aksen X tandanya tidak berubah pada X sama dengan A, yaitu tanda tambah dan tetap tambah atau dari kurang tetap bertanda kurang, maka titik maksimum atau minimum pada fungsi fx itu tidak ada. Contoh, pada titik maksimum dan minimum lokal dari fungsi y sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 ditambah 36x tambah 4. Kita mencari turunan pertama, di mana turunan pertama itu menggunakan dy per dx sama dengan 6x pangkat 2 ditambah 6x dikurang 36 sama dengan 0. Jadi kita turunkan 6x pangkat 2 tambah 6x sama dengan 36 sama dengan 0. Kemudian x pangkat 2 ditambah x dikurang 6 sama dengan 0. Kita jabarkan lagi menjadi buka kurung x sama 3. Kemudian x ditambah minus 2 sama dengan 0. Dimana x satunya yaitu minus 3 dan x 2 nya sama dengan 2. Maka dapat kita ketahui kalau maksimum pada X adalah minus 3 dan minimum adalah positif 2. Kemudian turunan kedua. Turunan kedua dari suatu fungsi merupakan turunan dari turunan pertama suatu fungsi. Atau turunan kedua dari suatu fungsi adalah suatu fungsi yang sudah diturunkan sebanyak 2 kali. Bisa kita lihat pada tabel ini, jika fx dari f aksen X kontinu pada X sama dengan A dan f aksen A sama dengan 0, maka jika f aksen A lebih besar dari 0, maka dikatakan dia titik minimum lokal pada X sama dengan A. Kemudian jika f A kurang dari 0, maka titik maksimum lokal pada X sama dengan A. Dan jika f aksen A sama dengan 0, maka tes tidak dapat dilakukan. Kita ambil contoh yaitu y sama dengan x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 2 tambah 5x, di mana turunan pertamanya yaitu dy per dx sama dengan 4x pangkat 3 dikurang 6x ditambah 5. Kita jabarkan melalui turunan kedua yaitu dy per dx sama dengan 12x pangkat 2 dikurang 6. Jika untuk X sama dengan A, turunan kedua FA nilainya positif, maka Y aksen sama dengan F aksen X merupakan fungsi yang menaik di X sama dengan A dan kurva Y sama dengan Fx. Dikatakan lengkung atas atau membuka ke atas pada kurvanya. Kemudian sebaliknya, jika turunan F aksen A nilainya negatif, maka Y aksen sama dengan F aksen A merupakan fungsi yang menurun. Dan kurva Y sama dengan Fx dikatakan lengkung ke bawah atau membuka ke bawah. Bisa kita lihat pada gambar di sebelah kanan merupakan gambar lengkung ke atas dan lengkung ke bawah. Jika lengkung ke atas, maka D pangkat 2Y per dx pangkat 2 itu lebih besar daripada 0. Tapi jika dia lengkung ke bawah, maka D pangkat 2Y per dx pangkat 2 itu lebih kecil dari 0. Kemudian penerapan turunan kedua, kita bisa ambil contoh yaitu titik maksimum dan minimum lokal dari fungsi Y sepertiga X pangkat 3 dikurang 2X pangkat 2 dikurang 5X tambah 2, di mana dy per dx-nya yaitu X pangkat 2 dikurang 4X dikurang 5. Kita turunkan lagi yang menjadi X pangkat 2 dikurang 4X dikurang 5 sama dengan 0. Di mana X kurang 5 tutup kurung, kemudian buka kurung lagi, X tambah 1 sama dengan 0. Dengan X satunya yaitu 5 dan X 2 nya sama dengan min 1. Nah, untuk X sama dengan min 1, maka D pangkat 2Y per dx pangkat 2 itu lebih kecil dari 0. Jadi maksimum pada X-nya itu minus 1, dan untuk X sama dengan 5, di mana D pangkat 2Y per dx pangkat 2 itu lebih besar dari 0, jadi minimum
pada X yaitu 5. Fungsi dengan dua variabel bebas. Syarat-syarat untuk maksimum dan minimum fungsi Z yaitu f x, y, di mana ada persyaratan, di mana syarat pada orde pertama bisa kita lihat pada tabel, di mana f aksen x itu sama dengan f aksen y sama dengan 0 pada titik maksimum, dan titik minimumnya sama yaitu f aksen x sama dengan f aksen y sama dengan 0. Kemudian syarat pada orde kedua, titik maksimumnya itu f aksen xx di koma f aksen y lebih kecil dari 0. Kemudian titik minimumnya f aksen xx, f aksen y lebih besar dari 0. Dengan bisa kita lihat rumus di tabel merupakan f aksen xx, f aksen y itu lebih besar dari f aksen x pangkat 2. Kemudian pada titik minimum f aksen xx, f aksen y itu lebih besar dari f aksen x pangkat 2. Perlu ditambahkan di sini bahwa mungkin bisa terjadi syarat orde kedua yang diperoleh menunjukkan bahwa f aksen xx, f aksen y sama dengan f aksen x pangkat 2. Bila ini terjadi, maka kita tidak bisa mengetahui apakah titik ekstrim tersebut maksimum atau minimum. Kemungkinan lain dapat terjadi adalah f aksen xx, f aksen y itu lebih kecil dari f aksen xy pangkat 2. Kesimpulan dapat diambil itu dari kasus ini adalah tanda D pangkat 2 Z tidak dapat ditentukan. Berikut adalah contoh soal. Tentukan nilai ekstrim dari Z sama dengan X kuadrat tambah XY tambah Y kuadrat dikurang 3X tambah 2. Langkah untuk menyelesaikan masalah ini adalah mencari dulu semua turunan pertama dan keduanya. Fx sama dengan 2X tambah Y dikurang 3. Fxx sama dengan 2. Fy sama dengan X tambah 2Y. Fy sama dengan 2. Fxy sama dengan 1. Dengan syarat orde pertama berarti penyelesaian persamaan Fx sama dengan 0 dan Fy sama dengan 0 secara serentak, yaitu 2x tambah y sama dengan 3, x tambah 2y sama dengan 0. Dari persamaan pertama didapat y sama dengan 3 kurang 2x. Substitusikan ke persamaan 2 menghasilkan 6 kurang 3x sama dengan 0, sehingga x sama dengan 2 dan y sama dengan 1. Jadi titik buka kurung 2 min 1 tutup kurung mungkin maksimum atau minimum. Syarat orde kedua menghasilkan fxx sama dengan 2, fyy sama dengan 2, sehingga fxx, fyy sama dengan 4, dan jelas nilainya lebih besar dari fxy pangkat 2 sama dengan 1. Jadi z mempunyai nilai minimum di titik 2, negatif 1 sebesar z sama dengan negatif 1. Tentukanlah nilai ekstrim dari z sama dengan x tambah 2y dikurang kuadrat x dikurang pangkat 2y. Mencari semua turunan pertama dan keduanya. Fx sama dengan 1 kurang pangkat x. Fxx sama dengan negatif pangkat x. Fy sama dengan 2e dikurang 2e pangkat 2y. Fyy sama dengan negatif 4e pangkat 2y. Fxy sama dengan 0. Dengan syarat orde pertama 1 dikurang pangkat x sama dengan 0. 2e dikurang 2e pangkat 2y sama dengan 0. Penyelesaiannya adalah x sama dengan 0 dan y sama dengan 1/2. Nilai turunan kedua pada x sama dengan 0 dan y sama dengan 1/2 adalah fxx sama dengan negatif 1, fyy sama dengan negatif 4e, dan fxy sama dengan 0. Karena fxx maupun fyy bertanda negatif dan fxx sama dengan fyy sama dengan negatif 1, negatif 4e lebih besar dari 0, maka z nilainya maksimum sebesar z sama dengan 0 tambah e kurang e pangkat 0 kurang e pangkat 1 sama dengan negatif 1.
Berikut adalah latihan soal. Yang pertama, dapatkan titik maksimum dan minimum lokal dari fungsi y sama dengan x per x tambah 1. Yang kedua, dapatkan titik maksimum dan minimum dari lokal dari fungsi y sama dengan 1 per 4 x pangkat 4. Ketiga, tentukan titik maksimum dan minimum lokal dari fungsi y sama dengan x pangkat 4 dikurang 32x tambah 48. Yang keempat yaitu tentukan nilai titik maksimum dan minimum lokal dari fungsi y sama dengan x buka kurung x kuadrat kurang 3 tutup kurung. Yang kelima, dapatkan titik maksimum dan minimum lokal dari fungsi y sama dengan min dikali min x per x tambah 1. Yang keenam, tentukan nilai ekstrim dari z sama dengan x kuadrat kurang 6xy ditambah 9y kuadrat tambah 3x kurang 11. Pembahasannya yaitu yang pertama, dapatkan titik maksimum dan minimum lokal dari fungsi y sama dengan x per x tambah 1. Y sama dengan x per x tambah 1. dy sama dengan dy per dx sama dengan 1 per x tambah 1 kuadrat. Untuk semua nilai dy per dx tidak sama dengan 0, berarti y sama dengan x per x tambah 1, tidak mempunyai titik maksimum ataupun minimum. Yang kedua, dapatkan titik maksimum dan minimum lokal dari fungsi y sama dengan 1 per 4 kali pangkat 4. Y sama dengan 1 per 2 x pangkat 4. dy per dx sama dengan x pangkat 3 sama dengan 0 jika x sama dengan 0. d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan 3x kuadrat. Untuk x sama dengan 0, maka d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan 0. Jadi pada x sama dengan 0, mungkin terdapat titik maksimum ataupun minimum, atau mungkin tidak ada baik titik maksimum maupun minimum. Next, pembahasan selanjutnya yaitu yang ketiga adalah tentukan titik maksimum dan minimum lokal dari fungsi y sama dengan x pangkat 4 kurang 32x tambah 48. Maka y sama dengan x pangkat 4 kurang 32x tambah 48. Nah, dalam rumus itu yaitu adalah dy per dx sama dengan 4x pangkat 3 kurang 32 sama dengan 0, atau x3 kurang 8 sama dengan 0, itu kita hasilkan hasilnya 2. Maka selanjutnya yaitu adalah d pangkat 2 y per dx pangkat 2 sama dengan 12x pangkat 2. Untuk x adalah 12, maka d pangkat 2y per 2x pangkat 2 lebih besar dari 0. Jadi titik minimum pada x adalah 2. Nah, yang keempat itulah tentukan titik maksimum dan minimum lokal dari fungsi y sama dengan x buka kurung x pangkat 2 kurang 3 tutup kurung. Maka dapat diterumuskan yaitu y sama dengan x buka kurung x pangkat 2 kurang 3, atau y sama dengan x3 kurang 3x. Nah, dirumuskannya itu adalah d pangkat 2y per 2x pangkat 2 adalah kita memakai rumus yang di atas tadi, yaitu pertama 3x pangkat 2 kurang 3 sama dengan 0. Maka kita hasilkan yaitu adalah 3 buka kurung x sama 1 tutup kurung kali x minus kurang 1 sama dengan 0. Maka x1 sama dengan minus 1, x2 sama dengan 1. Maksimum pada x adalah minus 1, minimum pada x adalah 1. Nah, selanjutnya yaitu adalah yang kelima, yaitu dapatkan titik maksimum dan minimum lokal dari fungsi y sama dengan minus x per x tambah 1, yaitu adalah rumus tersebut dy 1 per dx kurung x tambah 1 pangkat 2. Untuk semua nilai x berlaku pada dy per dx, maka fungsi tidak kontinu pada x adalah min 1. Jadi fungsi tidak memiliki titik maksimum dan minimum.
Nah, yang keenam itu adalah tentukan nilai ekstrim dari Z sama dengan X pangkat 2 kurang 6XY tambah 9Y pangkat 2 tambah 3X tambah 11. Turunan pertama dari kedua fungsi yaitu pertama F sama dengan 2X kurang 6Y tambah 3. F selanjutnya itu adalah 2. Syarat orde pertama yaitu adalah yang kita lihat sebelumnya itu ada FY sama dengan minus 6X tambah 18Y. FYY sama dengan 18, maka FXY itu adalah minus 6. Nah, karena dari persamaan di atas tidak ada pemecahannya, maka fungsi tersebut tidak mempunyai titik maksimum dan minimum. Nah, pada turunan pertama, apabila kita meninjau suatu fungsi Y sama dengan fx di titik X sama dengan A, maka jika F tersebut lebih besar dari 0, maka fx merupakan fungsi yang menarik di titik X adalah A. Selanjutnya, fa lebih kecil dari 0, maka fx merupakan fungsi menurun di titik X adalah A. Kalau f x kontinu di titik X adalah A, sedangkan fa 0 atau fx tidak kontinu di titik X A, dan ternyata bahwa A pertama itu adalah fx tandanya berubah dari positif menjadi negatif di titik X sama dengan A, maka maksimum lokal tersebut terjadi di titik X sama dengan A. Selanjutnya, fx tandanya berubah dari negatif menjadi positif di titik X sama dengan A, maka minimum lokal terjadi di titik X sama dengan A. Sedangkan C tidak mengalami perubahan tanda di titik X A, maka titik A bukan merupakan titik maksimum dan minimum. Nah, turunan kedua suatu fungsi adalah turunan dari hasil penurunan pertama suatu fungsi. Turunan kedua fungsi dapat digunakan untuk melakukan teks terhadap suatu fungsi apakah fungsi tersebut mempunyai titik maksimum atau tidak atau minimum. Bila fx dan f kontinu pada x adalah A dan fa adalah 0, maka titik A maksimum bila A lebih besar dari 0 dan titik x A minimum bila A lebih kecil dari 0. Tes tidak dapat dilakukan bila fa lebih kecil daripada 0. Kesimpulan tersebut ya. Baik, berikutnya adalah daftar pustaka dari Wahyu Hidayat Matematika Ekonomi Yogyakarta yang dapat kita lihat dari sumber-sumber yang kami cari. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada salah kata maupun ucapan kami dari Logaritma. Izin pamit.